Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, hari ini kita coba belajar asuhan keperawatan ya, gangguan oksigenasi. Gangguan oksigenasi itu berhubungan dengan sistem pernafasan. Terutama hari ini kita coba bahas gangguan sistem pernafasan itu yang terjadi karena faktor infeksi. Jadi faktor infeksi itu terutama di sini adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apa yang dimaksud dengan ISPA? Ini adalah infeksi saluran pernafasan akut. Artinya akut itu adalah apa? Akut itu berlangsung sampai 14 hari. Kalau lebih dari 14 hari namanya sudah kronis. Jadi infeksi ini selain pada saluran nafas, berikut adneksanya itu adalah misalnya sinus, rongga-rongga hidung, rongga telinga dan pleura itu masuk dalam kategori ISPA ya. Kalau dikategorikan maka diklasifikasikan ya, itu berdasarkan letaknya. Nanti ada bagian atas dan bagian bawah, itu namanya yang atas itu dari mulai sinusitis ya, sinus, rinitis bagian dalamnya faring. Nah yang bawah ini laring, laringitis, bronkiolitis dan pneumonia. Jadi kalau kita baca nah kita bisa lihat di gambaran anatominya ini ya, sinus itu di sini. Sinus, kemudian hidung, faring. Nah, ini tadi termasuk infeksi saluran pernafasan akut bagian atas ya. Kemudian yang laring dari mulai di sini laring, trakea, bronkus ya, bronkiolus dan alveolus itu adalah ISPA yang bagian bawah ya. Mana yang paling berbahaya? Ya, kalau berbahaya justru mestinya yang di bagian dalam atau di bagian bawah itu lebih berbahaya karena lebih sulit untuk penanganannya. Semakin di dalam semakin bahaya. Maka paling bahaya yang paling bawah itu yaitu ketika infeksinya sudah sampai di alveolus atau di paru-paru bagian dalam ya. Nah, jadi tadi penyebabnya apa? ISPA bisa bermacam-macam ya. Bisa dari virus, bakteri, ya, bakteri, virus apa aja itu bisa menginfeksi ya, karena saluran pernafasan ini lubangnya yang paling mudah ya hidung masuknya ya. Hidung atau dari mulut ya, itu bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah ini yang berbahaya pada bayi banyak terjadi juga, termasuk juga faktor asap itu juga ya. Ini faktor resiko itu umur semakin di bawah 5 tahun ya, itu masih resiko. Bayi semakin resiko lagi. Nanti kalau sudah di usia remaja, dewasa itu punya kekebalan lebih tinggi. Tapi kalau sudah tua nanti semakin beresiko lagi ya. Jenis kelamin juga biasanya perempuan lebih rentan, kemudian status gizi, semakin gizinya nggak bagus semakin beresiko. Gangguan kongenital atau bawaan lahir, imunitas, kekebalan tubuh, berat bayi lahir rendah dan prematur atau lahir belum cukup umur ya. Kemudian faktor lingkungan yang tidak sehat ya, dari udara ya, asap, rokok ya. Ada faktor infeksi, kemudian cuaca, polusi udara itu berpengaruh terhadap terjadinya ISPA. Nah, kemudian gejala-gejalanya ya, gejala umumnya bisa batuk, pilek, demam ya. Infeksi itu biasanya menyebabkan demam, kemudian infeksi saluran pernafasan biasanya ada pilek, batuk, ya, bersin. Nah, itu gejala umumnya ISPA ya.
Yang paling berbahaya nanti kalau berlanjut bisa terjadi sesak nafas, batuk yang berdahak berat ya ini ya. Kita lihat mulai dari atas, ada jadi sinus, namanya sinusitis ya. Ini peradangan membran mukosa pada bagian sinus. Mana dulu tadi sinus. Nah ini sinusitis, ini radang pada bagian rongga-rongga di baik di maksila atau di rongga hidung ya, itu ada cairan di situ ya, ada infeksi di situ. Nah, nanti akan menyebabkan kalau ini ada nyeri juga ya, bisa disebabkan oleh streptococcus, pneumonia dan lain sebagainya. Nah, ini namanya infeksi itu gampang namanya. Ada is di belakangnya, itu namanya infeksi ya. Sinusitis berarti infeksi di sinus. Kemudian nanti rinitis berarti di mukosa hidung. Infeksi di rini itu mukosa hidung. Bisa ada karena alergi. Faring, nah ini faringitis ya, itu di rongga di dalam mulut ya, jalan di mulut tadi ini, atau amandel namanya ya. Tonsil ya, ini amandel. Nah, ini juga bisa jadi nanti sulit menelan, sakit kalau kita menelan makanan, itu tonsilitis ya. Nah, dari semua itu terapinya sama ya, banyak minum ya, cairan harus masuk, banyak kumur salin dan beri antibiotik ya. Di laringitis ya, bronkitis berarti infeksi di bagian bronkus. Ini bagian bronkus di paru-paru, saluran sudah di dalam, ini sudah di bagian bawah. Nanti saluran bronkus itu bisa diinfeksi, akan ada cairan ini seperti ini warnanya ya. Ini bronkitis. Nah, yang paling dalam nanti adalah namanya pneumonia, itu infeksi di paru-paru atau di alveolus ya ini ya. Nah, kalau ada pasien dengan gejala-gejala ISPA tadi ya, kita perlu kaji apakah dia batuk, pilek ya, demam, itu gejala umumnya kan gitu. Batuk, pilek, demam, anoreksia atau malas makan ya. Kemudian badan lemah ya. Dia riwayat penyakit pernafasan, apa punya asma atau bronkitis dan lain sebagainya, itu ditanyakan. Kemudian tanda-tanda fisik, kita lihat suhunya berapa, demam tidak, sesak nafas tidak, dyspnea, takipneu, nafas cepat enggak, ada penggunaan otot pernafasan enggak ya, ada faringnya itu kemerahan enggak, ada tonsilnya membesar enggak, nanti disuruh buka mulut, di dalamnya itu kan ada tonsilnya itu. Kemudian menelan enggak sakit, menelan sakit enggak gitu ya, itu kita tanyakan ya, tanda-tandanya. Nah, maka diagnosa yang mungkin muncul dari ISPA itu adalah pertama tadi demam ya, jadi menyebabkan hipertermia. Kemudian gangguan pernafasannya ini malah di bawah ini ya, D ini ya. Pola nafas tidak efektif ya, sesak nafas ya. Kalau ada batuk, ada sekret, nanti juga gangguan bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini masalah pernafasannya itu. Kemudian nanti bisa juga menyebabkan nyeri menelan tadi, sehingga tidak menafsu makan ya, ada ketidakseimbangan nutrisi ya. Kemudian kalau tidak tahu tentang sakit bisa dikatakan kurang pengetahuan, ini masalahnya. Kemudian ada nyeri kalau ada iritasi jalan nafas, kurang cairan. Nah, ini bisa karena demam. Faktor demam itu menyebabkan kebutuhan cairan juga meningkat ya. Yang pertama adalah utamanya di pola nafas ya. Ini masalah pernafasan, jadi kita perlu cek pernafasannya, pola nafasnya harus efektif ya, nafasnya harus normal, bersih. Jadi frekuensinya harus normal ya, normalnya untuk dewasa 20 sampai 24 gitu ya. Kalau lebih dari itu berarti nafasnya cepat ya. Kemudian ada suara nafasnya,
ada krok-krok atau bersih, ya, itu yang kita perlu perhatikan ya. Nah, bagaimana kita melaksanakan tindakannya, intervensi adalah dikaji suara nafasnya, dikaji frekuensi nafasnya berapa kali per menit ya, bunyi suaranya ada wheezing, crackle dan sebagainya, ini dicek. Nah, kalau ada masalah, ada kolaborasi, kita berikan tambahan terapi oksigen. Atau juga perlu misalkan dibutuhkan nebulizer, itu adalah cairan yang dimasukkan dengan penguapan dengan alat nebulizer untuk mengencerkan sekret yang ada di atau dahak yang di dalam paru-paru. Nah, ini supaya nanti tidak, untuk mengurangi jalan nafas yang terganggu ya. Kemudian nafas dalam, latihan batuk efektif semua keluar ini sekretnya ya. Nah, kalau masalah nutrisi berarti kita perlu kaji dan apakah nutrisinya terganggu. Kalau terganggu berarti kita perlu jelaskan penting nutrisi dan bagaimana kita menganjurkan minum air hangat saat makan ya, untuk mengurangi mual. Kemudian ya sedikit-sedikit tapi sering ya. Kalau tidak bisa makan banyak ya sedikit-sedikit ya. Nah, ini dan perlu diberikan berapa vitamin juga untuk menambah kekuatan juga. Kalau ada mual diberi obat namanya antiemetik untuk menghilangkan mual muntah ya. Kalau ada panas atau hipertermia berarti kita perlu berikan kompres hangat, minum yang banyak, obat antipiretik atau obat untuk panas ya, anti panasnya. Nah, terima kasih. Kira-kira demikian bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.